Relain waktu buat riset mati-matian, proposal disetujui, hasilnya udah bagus banget, ujung-ujungnya ya yang dapat cuma capeknya. Jadi rewardnya itu aja. Rasanya kayak dikit lagi tuh kelepas semua jiwa raganya. Lemes, belum lagi apresiasinya. Rekan dosen lagi ngerasakan? Atau udah kebal gara-gara sering nerima model kayak gitu? Oke, di model pemerintahan sekarang kayak yang udah kita lihat aja tuh udah melek. Salah satunya di sektor pendidikan. Ada skema yang bisa rekan dosen jadikan referensi atau patokan untuk mengatasi semua masalah tadi. Skema insentif finansial khusus banget buat rekan dosen peneliti. Tapi buat yang berhasil memenangkan hibah riset ya. Gimana ya sistemnya? Berapa besarannya dan apa sih dampaknya buat karir kita sebagai dosen? Sebelum ke situ, bisa banget buat support terus channel ini dengan cukup subscribe dan biar makin semangat lagi update informasi dan sharing ke rekan dosen lainnya. Oke, kita lanjut biar makin gak penasaran. Skema insentif finansial dosen peneliti. Rekan dosen, coba sekarang pelan-pelan tutup mata, terus bayangin, selain hibah penelitian, kita nih sekarang bisa dapat bonus finansial tambahan dari hasil kerja keras risetnya. Perlu diingat, ini bukan wacana, tapi emang kebijakan ini nyata yang udah dimulai diterapkan tahun ini. Pemerintah lewat Kemendikbudristek dan LPDP sedang menyiapkan skema insentif finansial yang langsung untuk rekan dosen peneliti yang berhasil buat memenangkan hibah riset nasional. Tujuannya buat apa ya? Ya jelas sebagai bentuk apresiasi, peningkatan kesejahteraan, dan motivasi biar dosen itu makin semangat berkompetisi dalam dunia penelitian. Besaran insentif aja sekitar 25-30% dari total nilai hibah riset yang diperoleh. Terus yang paling penting, dana ini tuh nggak berasal dari anggaran pendidikan umum. Wah, lumayan gede nih pasti ya. Melainkan dari alokasi dana riset LPDP yang memang udah disiapkan untuk ngedukung inovasi dan riset unggul. Cuman tentu aja nggak semua bisa langsung cair ya rekan dosen. Ada mekanisme atau alur yang perlu kita lewati. Dan sistem pelaporannya harus dipenuhi dengan disiplin penuh. Coba kita bongkar lagi. Mekanisme dan proses pengajuan insentif. Baik rekan dosen semua, di bagian ini udah masuk ke ranah penting banget dan wajib tahu atau minimal dicatat kalau nggak mau salah langkah nantinya. Alasannya? Ya karena masih banyak rekan dosen lainnya tuh gagal karena risetnya tuh bukan jelek tapi karena laporannya tuh nggak lengkap. Nah, buat bisa ngajukan insentif ini, dosen itu wajib banget buat laporan pencapaian hibah riset dan hasil kegiatan penelitiannya tuh lewat sistem resmi, kayak Sister atau ya platform LPDP yang udah terintegrasi pastinya. Pengajuan dilakukan lewat lampiran dokumen pendukung, contohnya ya kayak surat keputusan hibah, laporan kemajuan, plus bukti luaran riset. Setelah itu ya rekan dosen akan diverifikasi dan divalidasi oleh tim evaluasi Kemendikbudristek dan LPDP. Ini tuh tujuannya bukan mempersulit ya rekan dosen, tapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian antara hasil dan penghargaan. Nah terus kalau udah lolos proses ini, dampaknya bukan cuma ke rekening dosen aja, tapi ke seluruh ekosistem riset nasional juga. Dampak insentif finansial terhadap karir dan ekosistem penelitian. Kalau sekarang posisi rekan dosen yang lagi menjalankan tugasnya itu hasilnya nggak cuma publikasi, tapi juga reputasi, kan lumayan ya. Karir banyak bisa bantu karir Jogja. Oke, lumayan menarik. Kita lanjut. Insentif finansial diharapkan jadi pendorong nyata buat mendorong bagi kesejahteraan dan motivasi buat kita sebagai dosen. Coba kita analogikan aja deh, ketika riset itu dihargai secara profesional, muncullah rasa bangga, tanggung jawab, dan dorongan lebih kuat menghasilkan karya berkualitas. Selain itu, pola kebijakan ini tuh juga memperkuat ekosistem riset nasional, mempercepat kolaborasi antar kampus, dan memperbaiki daya saing global, bahkan bisa mendorong munculnya inovasi berdampak langsung bagi masyarakat dan industri. Jadi kalau dulu aja riset itu sering dianggap cuman beban administrasi, nah sekarang tuh justru bisa jadi pintu rezeki dan reputasi. Buat dosen yang serius-serius aja ya ini. Intinya cukup sederhana ya rekan dosen. Riset yang berdampak sekarang juga bisa dihargai secara nyata. Lewat skema insentif finansial ini, pemerintah sedang membangun ekosistem baru di mana rekan dosen bukan cuma peneliti aja, tapi juga menjadi pionir perubahan. Jadi buat rekan dosen peneliti, jangan cuma nunggu hibah itu turun. Coba sekarang mulai kelola riset dengan rapi, laporkan dengan jujur, dan buktikan kontribusi ilmiah Anda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.